Hai, assalamualaikum temannya aku. Yuk rutinitas pagi. Aku mau masak dulu dan setelah masak aku mau lanjut beberes dapur. Tonton terus ya video aku sampai akhir. Lanjut lagi ke videonya. Aku tuh mau masak, aku udah buka kulkas karena aku udah bikin menu, jadi aku nggak bingung ya mau masak apa hari ini. Aku ambil ayam ungkep dan aku ambil bumbu aja karena aku tuh mau bikin sambal, terus itu sama goreng ayam aja karena aku udah punya sayur sop ya. Lanjut lagi, aku tuangin minyak dulu dan aku kasih tepung ya. Aku aduk-aduk dulu di minyaknya untuk tepungnya biar merata. Aku kalau goreng ayam itu aku kasih tepung biar enggak meletup-meletup atau meledos-meledos lah, pokoknya enggak muncrat-muncrat gitu loh bun. Karena kalau gak dikasih tepung biasanya itu bun ya, apalagi kalau gak ditutup itu beneran deh bun, udah kemana-mana aja. Terus tuh juga bikin lantainya itu anyit ya bun, apalagi kalau minyaknya itu muncrat-muncrat gitu loh bun. Lanjut lagi sambil goreng ayam ini aku mau pindahin air putih dulu bun ya. Tadi malam kan suami aku udah rebus air, jadi paginya itu udah dingin gitu loh bun, tinggal dipindahin aja ke tempat air dan sisanya yang ada di panci ini mau aku taruh di bawah biar enggak kelihatan penuh di sini bun ya. Di rumah itu bun ya, kalau rebus air itu bisa setiap hari ya bun, sepanci gede ini karena di rumah itu memang banyak orangnya gitu loh bun, jadi memang rebus airnya itu banyak. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara anak kecil lagi teriak-teriak, itu suara anak aku ya bun, jadi memang aku ngisi suaranya itu kan sore gitu loh bun. Lanjut lagi ke videonya ya bun. Ini tuh aku mau bikin sambal dulu ya bun, jadi aku petik-petik dulu untuk cabenya. Aku pakai cabenya itu memang agak banyak bun ya, apalagi kan cabai itu harganya sekarang agak murahan gitu loh bun. Di aku tuh harganya seperempat 11.000 ya bun, jadi lumayan agak murah. Kalau kemarin-kemarin harganya itu sampai 80.000, 90.000 dan ada yang 100.000 juga bun ya. Dan beberapa hari ini tuh udah mulai turun gitu loh bun, dan sekarang tuh harganya 44.000, jadi lumayan lah bun, gak terlalu mahal juga. Kalau biasanya cabai lagi mahal gitu bun ya, aku tuh belinya cuma 1 ons aja sih bun, gak terlalu banyak-banyak karena 1 ons itu harganya 8.000, lumayan gitu loh bun untuk harganya. Jadi aku belinya tuh memang gak banyak dan aku juga gak makan pedes bun ya, memang aku usahain sih bun ya, udah aku biasain gitu jangan makan terlalu pedes-pedes juga. Jadi kalau aku masak tumis-tumis atau masak apapun itu biasanya jarang ya bun yang pedes-pedes, paling kalau pedes itu bikin sambal aja sih bun. Apalagi tuh bun, aku kan punya bocil ya bun, bocil aku itu kan nggak bisa makan pedes, jadi semua masakan aku itu rata-rata semuanya itu nggak ada yang pedes gitu loh bun. Jadi kalau mau pedes ya bikin sambal. Lanjut lagi bun ya, untuk ayamnya tadi itu udah aku goreng ya, ini tinggal pahannya aja karena tadi belum kering, jadi aku tunggu sampai kering dulu. Aku juga sekalian ya bun angetin tahu, terus itu sama tempe. Kalau bunda-bunda salfok itu tempenya kok agak hitam-hitam, itu sebenarnya tempe udah aku ungkep gitu loh bun, tapi karena suami mintanya itu dibakar jadinya tak bakar gitu bun, udah ada hitam-hitamnya. Terus karena ini kan udah pagi gitu bun ya, tadi malam kan gak habis, jadi sekalian aja aku angetin. Lanjut lagi aku mau bikin sambalnya dulu. Untuk sambalnya itu cuma ada bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tomat, dan yang pasti ada terasinya bun ya. Kalau sambalnya itu untuk bumbunya udah mateng, langsung aku taruh di cobek aku. Ini itu belum aku kasih tambahan bumbu bun ya, jadi cuma aku ulek-ulek aja. Tadi aku gorengnya juga setengah mateng karena mau aku goreng lagi untuk sambalnya. Kalau digoreng lagi itu bun bikin sambalnya itu kan tahan gitu loh bun, jadi misalkan gak habis gitu bun ya,
kalau pagi mau dibikin sarapan itu nggak kecut atau nggak basi gitu loh bun. Lanjut lagi untuk sambelnya, ini aku goreng dulu bun ya, dan aku kasih tambahan bumbu seperti biasa. Bumbunya itu cuma ada garam, gula, sama royco, karena bumbu aku tuh nggak pernah neko-neko ya bun, cuma itu aja. Aku ongseng-ongseng sebentar aja bun ya, karena bumbunya kan juga udah setengah mateng, jadi nggak perlu lama-lama juga. Sambal udah mateng, aku pindahin dulu bun ya. Ini ada ayam goreng, tempe sama tahu goreng, ada sambal sama sayurnya juga bun ya. Ini tuh siap buat sarapan pagi. Lanjut lagi, aku tuh mau ngebersihin dapur aku dulu bun, karena dapur aku tuh juga udah berantakan banget, dan jadi mau tak bersihkan aja gitu bun ya. Jadi aku pindahin dulu tempat air putih, terus itu sama di bawah-bawahnya tempat gelas itu aku bersihkan bun ya. Di bawah-bawahnya kayak bunga, terus itu juga di bawah-bawahnya tempat gelas itu pokoknya aku bersihkan semua bun ya. Jadi biar lebih bersih dan gak ada debu-debu juga sih bun ya. Aku orangnya tuh nggak sebersih bunda-bunda ya, cuman aku tuh belajar aja bun, belajar lebih bersih aja gitu loh bun. Apalagi rumahku yang selalu berantakan ya bun. Pokoknya aku usahakan aja bun biar nggak terlalu kotor juga. Selesai ngelap meja, aku langsung tata aja bun ya, bunganya sama tempat air minumnya itu aku tata ya bun. Lanjut lagi, aku mau ngebersihin yang di sebelahnya lagi yang udah pada berantakan juga ya bun. Jadi aku bersihkan, aku semprot-semprot dulu ya bun biar lebih bersih aja. Aku juga sekalian ya bun ngecek nasi dulu, takutnya tuh bun ya kita kelupaan nasinya itu habis gitu loh bun. Apalagi aku tuh masaknya nunggu nasi habis bun ya, jadi nggak setiap kayak pagi itu aku masak nasi terus itu habisnya malam itu enggak bun. Jadi memang aku masak nasinya itu sedikit, terus kalau nanti itu misalkan kayak habis gitu bun ya, aku masak lagi. Karena pernah ya bun aku tuh masak nasinya itu agak banyakan gitu, dan ternyata kadang itu kan kita juga nggak tentu bun ya, kadang itu ada rezeki lah, kadang suami bawa dari tempat kerjaan nasi kotak lah. Jadi tuh kalau masak nasi itu aku nggak terlalu banyak bun, jadi memang habis kita masak lagi, habis kita masak lagi. Kalau misalkan banyak-banyak juga bun ya, kalau buat besoknya lagi itu kan nasinya itu kan juga udah nggak enak gitu loh bun. Kalau aku masak nasinya itu sehabisnya gitu bun ya, jadi aku tuh nggak pernah ya bun kayak buang-buang nasi gitu. Apalagi harga beras juga mahal. Kalau misalkan pagi itu bun ya, aku masak nasi kayak 450 gram gitu bun ya. Kalau misalkan habis gitu, kalau udah sore banget paling aku masaknya itu 300 gitu bun. Tapi kalau misalkan kayak masih ada habisnya malam juga gitu bun ya, jadi aku masaknya itu nggak terlalu banyak, cuma cukup buat makan malam terus itu sama sarapan gitu bun. Karena biasanya kalau malam itu suami aku tuh selalu makan gitu bun ya, kalau di bahasa aku tuh namanya nikus gitu loh bun. Karena suami udah kebiasaan aja bun ya, jadi tiap malam itu makan. Makanya aku tuh nggak pernah ya bun di rumah itu nggak ada nasi, jadi selalu aja ada gitu loh bun. Lanjut lagi, tadi untuk magicomnya juga udah aku bersihkan, terus tudung sajinya itu sekalian ya bun aku bersihkan biar lebih bersih. Aku lanjut lagi, aku ngelap-ngelap mejanya itu sampai bersih ya bun. Kalau udah ini masakan aku taruh di tudung saji biar nggak ada laler juga sih bun ya. Karena di rumah aku tuh ya kadang-kadang adalah yang namanya lalat, tapi udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu-dulu itu bun, aduh udah kita buka pintu aja lalatnya udah pada masuk. Kalau sekarang itu udah alhamdulillah udah nggak masuk lagi bun ya. Paling kalau ada tuh cuma satu, itu pun bentar masuk itu langsung keluar lagi ya bun. Lanjut lagi, aku ngelap-ngelap dulu di meja kompor ya bun. Untuk di meja kompor ini bun, tadi tuh aku pakai spon, karena kalau nggak pakai spon biasanya itu anyit ya bun. Kalau pagi tuh memang aku ngedahuluin masak dulu, karena anakku kan sarapan ya, apalagi mau sekolah gitu bun. Jadi memang aku tuh masak dulu baru beres-beres rumah. Kalau sekarang itu bun ya, aku tuh udah nggak kerja bun, aku tuh udah di rumah. Jadi memang bener-bener aku jadi ibu rumah tangga beneran gitu bun.
Sebenarnya itu bukan mau aku juga sih bun ya berhenti kerja, tapi karena memang pabriknya itu bun, tempat aku bekerja itu udah bangkrut ya, jadi udah ditutup. Sedangkan nasib-nasib karyawannya itu bun, itu kayak kayak dibiarin gitu bun ya, katanya sih mau di PHK gitu bun ya, tapi nggak tahu kapan PHK-nya bun, dan itu dalam waktu mintanya perusahaan itu minta waktu 1 tahunan gitu bun. Sedangkan kita yang tidak punya pekerjaan gitu bun ya, udah nggak punya pekerjaan, kita pulang dengan tangan kosong, kita cuma beres-beres aja bun ya. Apalagi kita itu di tempat kerja itu sampai nangis-nangis itu bun ya, karena kita itu di tempat kerja kan udah kayak saudara sama teman-teman gitu bun ya. Kita di tempat kerja itu udah tahun-tahunan, berpuluh-puluh tahun gitu loh bun. Jadi kalau misalkan kayak tiba-tiba dibilangin pabriknya tutup, otomatis kan kita itu udah nggak ketemu sama teman-teman lagi gitu bun ya. Kemarin itu memang sempet sampai tangis-tangisan gitu bun, karena kita nggak ada kabar apapun. Katanya kan pabriknya itu kan mau pindah bun ya, karena di situ bilangnya sih kontraknya habis gitu bun. Tapi ternyata bun kita diberitahu pas hari Senin itu bun ya, katanya pabriknya itu udah tutup ya bun, udah nggak operasional lagi. Jadinya kita semua itu pada kaget semua ya bun, dan kita kayaknya sama teman-teman itu udah pada bingung gitu bun ya, mau ngapain lagi. Kita udah kehilangan teman-teman, terus itu kita juga udah kehilangan pekerjaan, kita nggak dapat sangu, kita pulang dengan tangan kosong. Walaupun katanya kita itu mau di PHK, tapi nggak tahu itu kapan ya bun. Jadi kita itu perasaannya tuh campur aduk banget deh bun, beneran. Aduh, aku tuh sampai nggak bisa ngebayangin bun. Terus itu aku mau bilang itu sampai bingung ya bun, aku tuh mau bilang apa gitu bun, karena ya sekarang itu pekerjaan aku bukan pekerjaan sih bun ya, sekarang itu memang aku jadi ibu rumah tangga di rumah. Aku itu bingung ya bun, mau bagaimana lagi kalau misalkan aku cari kerja gitu bun ya. Ada sih bun ya, apalagi kalau dibilang umur aku kan juga belum terlalu tua ya. Tapi itu bun, kita berangkatnya pagi, pulangnya itu sore gitu bun ya. Dan YouTube aku tuh kalau misalkan aku kerja gitu bun ya, YouTube aku tuh bakal keleleran gitu loh bun. Sedangkan YouTube aku tuh sekarang udah mulai berkembang bun, jadi mau tak tinggal itu kan kayaknya sayang banget bun ya. Jadi aku tuh masih bingung bun mau gimana gitu bun. Kalau mau aku sih semoga YouTube aku tuh cepet berkembang bun ya, cepet menghasilkan gitu. Jadi biar aku tuh ada tambahan pemasukan gitu loh bun, karena kalau biasanya itu kan dikit-dikit gitu bun ya, dari aku kan ada pemasukan. Tapi kalau aku udah di PHK massal gitu bun ya, memang nggak ada pemasukan, dan itu pun PHK-nya kita nggak tahu kapan. Kita pulang dengan tangan kosong, kita juga nggak punya upah bun ya, nggak punya bayaran gitu kalau di tempat aku. Jadi aku tuh kayak shock banget gitu loh bun. Jadi aku tuh masih mikir mau gimana gitu loh bun. Aku masih bingung ya apa yang harus aku lakukan itu, jujur deh bun, jujur banget aku tuh masih bingung. Aku masih mencari tambahan gitu bun ya, buat nambahin, buat bantu suami aku juga gitu bun ya. Kalau biasanya anak aku tuh minta ini minta itu, biasanya itu selalu aku kasih gitu bun ya. Dan keadaan sekarang itu udah berbeda pun, jadi aku tuh kayaknya bingung banget. Dan satu-satunya harapan aku tuh bun ya dari YouTube ini, jadi semoga channel aku tuh bener-bener bisa berkembang, bisa menghasilkan gitu bun ya, karena aku tuh udah bingung banget bun ya. Aku tuh kalau di tempat kerja kemarin itu memang berangkatnya itu kan agak siang gitu bun ya, paling jam 8 gitu, dan aku tuh cuma kerjanya sebentar aja gitu bun, paling udah pulang ya, paling di sana cuma 1 atau 2 jam. Tapi kalau dibilang kan masih lumayan lah bun, masih ada pemasukan sedikit gitu bun. Tapi kalau misalkan sekarang itu bun ya, aku kan udah nggak kerja, jadi memang aku tuh sekarang tuh mengharapkan semoga YouTube aku tuh berkembang gitu bun ya, biar ada tambahan lagi. Ini aku jadi cerita panjang lebar ya bun. Lanjut lagi nih ke videonya bun ya. Tadi aku juga udah selesai cuci perabotan ya,
Untuk semua mejanya itu udah selesai aku lap-lap, ini tinggal di wastafelnya aja. Wastafelnya itu aku siram-siram ya bun biar lebih bersih. Dan aku mau lanjutin lagi, aku ngelap-ngelap mejanya ya bun, karena mejanya juga udah kotor juga gitu bun ya, udah apa sih banyak air gitu. Untuk hari ini tuh memang aku agak kurang fokus ya bun untuk ngisi suaranya, jadi mohon maaf banget, aku tuh agak ngeblank gitu loh bun. Aku lanjutin lagi, aku ngelap-ngelap mejanya ini sampai bersih ya bun, di sela-selanya, di bawah-bawahnya tempat penirisan itu aku lap-lap sampai benar-benar bersih ya bun. Lanjut lagi, aku kucek-kucek dulu untuk kanibonya dan aku peres sampai benar-benar kering gitu bun, karena biasanya kalau di meja dapur yang deket wastafel ini tuh sering basah ya bun, jadi memang kalau ngelapnya itu agak ekstra. Lanjut lagi, untuk mejanya ini udah selesai aku lap-lap, aku langsung sapu-sapu aja bun. Kalau untuk hari ini sepedanya itu keluar ya bun, karena suami aku tuh mau kontrol lagi ke dokter, karena jahitannya itu kan harus dikontrol gitu bun ya, harus dicek setiap 3 hari sekali, dan jadi sepedanya itu dikeluarin. Kalau untuk sepeda yang satunya masih tetap di dalam bun ya. Kalau sepeda yang satunya itu dikeluarin rasanya itu luas gitu bun ya, lumayan lah bun, agak luas. Tapi kalau udah sepeda dua berada di dapur aku nggak keluar, aduh bun, dapur aku tuh sempit banget rasanya bun ya, jadi mau bersih-bersih juga itu kayaknya agak susah juga, lebih lama untuk waktunya kalau bersih-bersih. Tapi kalau sepedanya itu dikeluarin jadi semuanya itu kelihatan agak luas gitu loh bun, tapi mau bagaimana lagi bun, karena nggak punya tempat buat sepeda ya, jadi mau nggak mau sepedanya itu ditaruh di sini gitu loh bun. Lanjut lagi, aku sapu-sapu lantainya ini sampai benar-benar bersih ya bun. Untuk lantainya di sela-selanya itu aku sapu-sapu sampai bersih ya bun, dan nanti tuh aku juga mau ngepel-ngepel juga biar nggak ada anyit-anyitnya juga, apalagi kan tadi habis masak ya bun. Nggak lupa juga ini kulkas aku tuh aku bersihkan bun ya, jadi tiap hari tuh memang aku ngelap-ngelap kulkas bun ya, bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya itu nggak tentu juga sih bun ya, kadang itu 2 minggu sekali lah, kadang 1 minggu sekali lah, pokoknya tergantung kulkasnya itu udah kelihatan kotor apa enggak gitu bun, jadi nggak tentu juga gitu. Aku tuh nggak selalu yang ngebersihin kulkas juga, paling kalau luarnya gitu bun ya, memang setiap hari, karena kalau di luar itu kan ya banyak debu-debu juga sih bun ya, jadi biar lebih bersih. Lanjut lagi, ini dispenser beras aku juga aku lap-lap bun ya, jadi biar nggak kotor juga, karena tempat beras juga sih bun ya, aku lap-lap sampai bersih ya bun. Kalau udah bersih aku taruh lagi ya bun, semuanya itu ke tempatnya, ada taplaknya juga ini aku taruh lagi sama sekalian bun ya, tadi kan ada bunganya juga, untuk bunganya tuh aku taruh sini biar kelihatan lebih cantik aja sih bun. Lanjut lagi, untuk kanibonya tadi udah aku lipat ya bun, aku taruh di atasnya kulkas, karena kanibo yang itu khusus ya bun, jadi khusus buat yang nggak anyit-anyit aja. Kalau biasanya itu di kompor sama di meja wastafel itu aku pakai kanibonya yang berbeda ya bun. Lanjut lagi, aku sapu-sapu di ruang makan ya, pokoknya di bawahnya kursi gitu bun ya, di bawahnya kulkas itu semuanya itu aku bersihkan bun. Dan nggak lupa juga di bawahnya dispenser itu aku bersihkan juga bun ya, jadi memang kalau bersih-bersih itu biar nggak ada yang ketinggalan gitu bun, biar lebih bersih. Setelah selesai aku langsung ngepel-ngepel aja untuk lantainya. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Tonton terus video-video aku selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Aku akhiri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.